Shalom saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita akan memasuki perkuliahan Sejarah Gereja Umum pertemuan yang ke-6 bersama dengan saya Pastor Willy Pontonuwu. Ya, sebelumnya saya ingin memberikan kilas balik beberapa minggu yang lalu, terutama tentang perpecahan gereja ya. Awalnya gereja itu utuh ya, yang dikenal dengan gereja rasuli, gereja mula-mula dari abad 1 sampai abad ke-4. Abad 1 sampai 4 itu gereja itu mengalami satu keutuhan, gereja yang satu pengajaran, satu tata cara ibadah, dan satu baptisan yang dikenal dengan baptisan Islam tentunya ya, yang diajarkan oleh para rasul dan juga Yesus Kristus yang memilih 12 murid, lalu 70 murid, dan sampai berkembang pada zaman itu di Asia Timur ya, Asia Timur dan Asia Barat ya tentunya. Karena gereja kekristenan itu bukan agama Barat, tapi kekristenan itu adalah agama Timur ya. Tapi agama Timur yang sekarang ini aja yang kita kenal dengan gereja Barat, tapi aslinya itu di Timur yang dikembangkan oleh gereja Ortodoks. Jadi kalau saudara ingin tahu tentang Ortodoks itu bukan aliran baru ya, itu aliran dari gereja purba, dari zaman nenek moyang kita, gereja purba atau gereja rasul-rasul, gereja para rasul. Jadi dulunya gereja itu satu, yang dikenal dengan yang namanya ada istilah penatua. Penatua itu presbiter, itu ada di dalam satu kisah rasul ya, kisah para rasul 14 ayat 23, lalu di 1 Petrus 5 ayat 1 itu ada istilah penatua atau presbiter. Lalu ada istilah yang lain yaitu penilik jemaat di dalam 1 Timotius 3 ayat 1, itu adalah penilik jemaat. Nama lainnya adalah uskup, di Indonesia uskup, dan nama lain dari bahasa Inggris adalah bishop. Jadi dulu itu istilah Katolik atau Kristen itu sama. Katolik itu suatu pengajaran yang diwahyukan Allah di dalam Yesus Kristus dan diajarkan oleh para rasul. Jadi wahyu yang pengajaran yang diwahyukan Allah, pengajaran yang berotoritas, yang benar, yang hakiki, dan diwahyukan Allah di dalam Yesus Kristus dan diajarkan oleh para rasul. Jadi itu istilah Katolik. Jadi gereja yang satu, yang orto, yang satu pengajaran ya. Makanya dikenal dengan namanya pengajaran Ortodoks yang dikembangkan oleh Irenaeus. Dia yang mensistematiskan pengajaran tentang ajaran Ortodoks ini. Yang namanya Irenaeus adalah murid dari Polikarpus. Polikarpus itu murid dari Yohanes. Jadi Yohanes punya murid Polikarpus, punya cucu murid namanya Irenaeus ya. Jadi Irenaeus ini yang mengembangkan gereja Ortodoks. Jadi pada zaman itu ada gereja Katolik Roma, lalu Ortodoks. Jadi sebelumnya itu Romawi mengalami yang namanya perpecahan atau kegoncangan ya. Waktu itu adalah suku Barbar. Barbar itu adalah orang-orang yang memusuhi Roma. Dulunya mereka adalah sekutu, tapi karena pada waktu itu di tahun 310 terjadi dua fungsi ya, terjadi dua kubu yang ingin memperebutkan satu tahta. Yang satu namanya Kaisar Maxentius, dan yang satu yang namanya Raja Konstantius ya. Konstantius punya istri namanya Helena. Helena ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Waktu itu di tahun 70 waktu Yerusalem lengser, Yerusalem jatuh, dihancurkan oleh Kaisar Titus atau Raja Titus menghancurkan Yerusalem menjadi tempat penyembahan berhala dari tahun 70 sampai tahun 300 ya. 300 Ratu Helena ini punya anak namanya Raja Konstantinus ya. Jadi Konstantius punya istri Helena dan punya anak Konstantinus dan ingin merebut tahta di Roma, yaitu Kaisar Maxentius ya pada waktu itu. Akhirnya dia menggulingkan kekuasaan Maxentius dan akhirnya kekuasaannya jatuh di tangan Konstantinus, karena pada waktu itu Konstantinus berdoa meminta pertolongan dari Tuhan, karena ibunya dulu berpesan, kalau kau berperang berdoa kepada Tuhan yang saya percayai ya. Mungkin doanya dulu waktu itu dia ngomong, Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan yang ibu saya percayai, tolonglah saya, berikan saya kemenangan. Pada waktu dia berdoa amin, tiba-tiba ada tanda salib ya di langit.
tanda salib di langit dan mengatakan dengan jalan ini engkau akan mengalami kemenangan. Dengan jalan ini engkau mengalami kemenangan. Ada istilah Latinnya ya. Akhirnya dia menang dan bisa merebut kota Roma. Tetapi karena pada waktu itu Roma sangat identik dengan penyembahan berhala, akhirnya dia mengganti ibu kota Roma yaitu di Konstantinus atau Konstantinopel, dan ada satu desa namanya Bizantium. Ya, jadi Roma itu punya dua tempat ya, Romawi Barat itu yang dikenal dengan yang namanya Roma Vatikan, dan Romawi Timur adalah Bizantium atau yang dikenal dengan Konstantinopel. Ya. Jadi sebelumnya istilah uskup, istilah penatua atau presbiter itu pemimpin atau gembala-gembala jemaat. Penatua juga yang berhak memilih para rasul. Uskup adalah penilik yang membantu penatua. Jadi uskup pada zaman itu berfungsi sebagai pembantu penatua di dalam pelayanan, dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat terjadi lagi perkembangan. Yang pertama itu ada 3 pusat kekristenan. Yang pertama adalah Roma Vatikan, yang kedua adalah Antioquia, di mana kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 4 ya, Kisah 4 atau 14, disitulah pertama kalinya orang-orang mengenal istilah Kristen atau Katolik. Jadi Katolik dulu itu satu ajaran atau Kristen. Yang kedua Antioquia, dan yang ketiga adalah Alexandria, itu di Mesir. Itu tempat pendidikan ya, tempat pendidikan. Jadi ini awal mulanya perpecahan yang pertama, yaitu menjadi 5 akhirnya ya. Yang pertama itu di barat itu 1, di timur 4. Dan di barat namanya Roma Vatikan, dan di timur ada 4. Yang pertama itu namanya Alexandria. Alexandria itu di Mesir. Lalu ada Konstantinopel Bizantium itu di antara Asia dan Eropa, di antara Turki dan dengan Itali ya. Jadi di antara Turki dan Itali ada satu tempat itu namanya Bizantium atau Konstantinopel ya. Dan yang ketiga itu namanya tadi Alexandria, Konstantinopel, lalu ada yang namanya Antioquia ya, Antioquia pusat kekristenan. Dan yang kelima atau yang keempat di timur adalah Yerusalem yang ada di Israel sampai hari ini. Karena dulu tempat penyembahan berhala, tapi Yerusalem sekarang tempat pusat juga kekristenan. Jadi ada 4 di timur, 4 di barat 1. Jadi pada waktu itu gereja barat dan gereja timur itu sudah mulai berpisah. Setelah konsili Nisea ada 7 konsili. Gereja timur ini tidak pernah diundang. Ya, hanya beberapa konsili diundang, tetapi mulai konsili keempat yaitu konsili Salsedon, ada keputusan-keputusan kebijakan itu tidak diundang gereja timur yang berkiblat ortodoks. Sehingga Roma mengklaim bahwa kamilah pengganti para rasul, kamilah yang menggantikan Petrus. Dari situlah terpecahlah yang namanya kiblat antara barat dan timur. Tetapi dalam perjalanan waktu di tahun 1054 terjadi skisma yang besar, skisma yang begitu luar biasa. Di tahun 632 ketika Islam masuk, di mana Islam menguasai dunia yang dipimpin oleh Muhammad. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada pengikutnya untuk mendirikan ajaran baru. Dan disinilah bagaimana orang-orang di timur merasa terdesak dengan tekanan dari Islam yang menghambat mereka, sehingga mereka meminta bantuan di gereja barat. Meminta bantuan, mereka katakan, Raja atau Paus, kami memohon bantuan karena kami terdesak, kami mengalami yang namanya penganiayaan. Tetapi Roma mengatakan, oke, saya akan membantu kalian dari 4 kerajaan ini dengan syarat kalian harus tunduk kepada aturan Roma, tunduk kepada pengajaran kami. Akhirnya gereja timur memisahkan diri dan mereka tetap tidak mau menerima, dan akhirnya terpisahlah. Itu perpecahan kedua, skisma besar tahun 1054. Akhirnya terpisahlah antara gereja barat dan gereja timur. Gereja barat Roma Vatikan yang dikenal dengan istilah Katolik ya, Katolik Roma, dan gereja timur adalah Ortodoks yang berpusat di Alexandria.
ya, Alexandria dan Konstantinopel tentunya. Jadi gereja timur pada waktu itu banyak mereka yang menjadi muslim ya, terutama di Syria, di Babilonia, terus di Mesir dan di Palestina itu dulunya Kristen. Tapi ketika masuk kedatangan muslim akhirnya mereka berpindah menjadi pengikut muslim dengan cara jihad ya. Jadi di sini kita melihat ini perpecahan yang kedua, dan ketiga itu adalah rezim Martin Luther ya. Martin Luther nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana Martin Luther keluar atau memisahkan diri dari Protestan ya. Jadi istilah gereja purba itu hanya dua yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu gereja Katolik Roma dengan Ortodoks. Lalu kita masuk kepada gereja klasik ya. Jadi ada gereja purba, lalu gereja abad pertengahan atau gereja klasik itu terbagi menjadi dua juga, yaitu gereja Katolik Roma dan Protestan ya. Katolik Roma dan Protestan. Protestan juga terbagi tiga. Ada Protestan klasik yang klasik itu seperti GKI, GKJ, HKBP, gereja-gereja Protestan klasik. Lalu ada gereja Protestan radikal, itu ada Pentakosta, Karismatik, Injili, dan gereja-gereja lain yang radikal. Dan yang ketiga adalah gereja Protestan sempalan ya. Sempalan itu seperti Mormon, Saksi Yehova, itu adalah gereja Protestan sempalan. Itu sekilas tentang perpecahan gereja sampai hari ini. Dan sekarang ini ada 40.000 denominasi Protestan, termasuk Pentakosta Karismatik. Kita sebagai bagian dari Pentakosta Karismatik, semua ada 40.000 aliran. Ya, kita masuk sekarang di abad pertengahan. Sekilas di abad pertengahan ini, kalau kita melihat di sini selama masa abad pertengahan ya, itu sejarah gereja di abad pertengahan muncul setelah zaman reformasi. Jadi dulu ada istilah reformasi ya, muncul setelah zaman reformasi. Jadi ada reformasi di pembaruan di Katolik ya, sebelumnya sudah ada di zaman dulu. Lalu istilah ini dipakai menunjuk antara gereja kuno dan pemulihan gereja di zaman reformasi Luther ya. Di abad pertengahan ini dibagi menjadi tiga, yaitu kita kenal dengan istilah Paus Gregorius ya. Ada Paus Gregorius I yang meletakkan dasar pengajaran agama Kristen untuk masuk kepada suku-suku Eropa ya. Di tahun 910 ya, sebelum skisma besar perpecahan gereja, terjadi reformasi di Katolik yang namanya reformasi kebiaraan yang dibawa oleh Cluny ya. Cluny itu di titik balik tahun 1300 kepausan juga mengalami yang namanya krisis ya, bukan krisis moneter ya, artinya krisis kekuasaan pada zaman itu. Selanjutnya ya, di abad awal pertengahan ini mulai disebarluaskan di batas timur dan di timur laut ya, batas utara dan timur laut di benua Eropa, terutama di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara ya. Timur Tengah, kalau kita lihat dulu Alexandria ya, di bagian Afrika itu ada Rasul Thomas ya, mereka ada Bartolomeus, itu mereka menginjil sampai ke daerah Asia, bahkan ke Afrika, India juga ya. Kekaisaran Romawi mulai lenyap di Eropa Barat karena diserang oleh suku Jerman ya. Suku Jerman adalah suku bangsa Jerman dan suku yang berasal dari Skandinavia, khususnya di Swedia Selatan. Jerman diserang oleh bangsa Hun yang ganas dari Asia ya, di Asia Tengah, sehingga bangsa suku di Jerman ini dihalaukan dari negerinya sampai ke wilayah Romawi Barat yang terkenal, yaitu di Roma Vatikan ya. Jadi Romawi Barat itu adalah Roma Vatikan ya. Gregorius Agung memakai strategi dalam ber-PI. Pada waktu itu di awal abad pertengahan, Eropa dapat dikristenkan oleh Paus Gregorius Agung ya. Jadi ada Paus Gregorius Agung itu yang akhirnya Paus ini yang mengkristenkan hampir seluruh Eropa pada zaman itu. Gregorius menggunakan strategi yang pertama, dalam ber-PI dia memakai yang istilah para rahib, dan dia selalu mengangkat penginjilannya. Dalam penginjilannya dia mengangkat uskup agung. Untuk daerah yang dikristenkan dia menempatkan uskup-uskup dalam setiap daerah,
Sehingga organisasi gereja dan negara yang baru dikristenkan itu dikaitkan erat. Jadi paus itu sangat erat dengan politik negara, karena ketika dia jadi paus, otomatis dia menjadi pemimpin agama dan pemimpin negara atau politik, sehingga negara dan agama menjadi satu. Itu sejak pada zaman Paus Gregorius Agung yang mengkristenkan hampir semua Eropa. Kepausan di Roma mulai berperan dalam masalah-masalah yang ada di gereja sebagai kepala gereja. Jadi dia mulai berperan untuk memimpin kepala-kepala gereja supaya mereka itu tunduk kepada pemerintahan Roma atau Romawi Barat ini. Walaupun bentuknya belum sampai seperti yang sekarang ya. Ya, mereka melakukan PI di Eropa. Dan di sini kalau kita melihat akibat pengertian norma sosial dan moral, maka hal tersebut menentukan mulai ada pengkristenan suku-suku Jerman, di mana kekristenan waktu itu sangat dangkal ya. Yang menjadi daya tarik bukan pengampunan dosa. Jadi daya tarik untuk menjadi Kristen bukanlah pengampunan dosa dan kasih Kristus, tetapi kuasa Kristus, terutama kemenangan atas iblis ya, kemenangan atas iblis. Contohnya Raja Clovis ya, ada Raja Clovis yang berperang, dia terdesak, dia berseru kepada Kristus, kemenangan, kemenangan, sehingga suku Frank menjadi Kristen. Jadi ada seorang raja yang sangat radikal, Raja Clovis, seperti Raja Konstantinus tadi yang kasus melihat penglihatan salib dan akhirnya dia merebut Roma. Ya, lalu ada juga Raja Paus Gregorius Agung, sehingga hampir semua Eropa bertobat karena dia melakukan PI juga. Dan di sini ada lagi Raja Clovis, ya, Raja Skandinavia. Dia juga dari suku Frank, dan ketika dia berdoa kemenangan, dia mengikrarkan iman kemenangan, akhirnya semua suku Frank menjadi Kristen. Ini sangat luar biasa, saudara ya. Kristus dilihat sebagai apa? Panglima tertinggi. Kristus sebagai apa? Kurios. Bukan sekedar logos ya, yang dikenal oleh orang-orang Yunani. Pandangan orang Yunani hanya sebagai pengajaran logos, tapi ternyata sebagai kurios, sebagai panji yang memberikan kemenangan, sebagai orang yang diurapi yang memberikan kemenangan bagi Raja Clovis. Ya, pada pola pertobatan bukan individual pada waktu itu, tetapi multi individual. Tidak kenal Injil dengan sesungguhnya, mereka buta huruf, padahal Alkitab dan liturgi dalam bahasa Latin atau Vulgata. Jadi Roma ini hebat ya, pinter. Dia ingin mengklaim bahwa dia adalah penerus dari Rasul Petrus, padahal yang maksud dari penerus Rasul Petrus itu bukan hanya paus, tapi penatua-penatua atau bapak-bapak gereja atau penatua-penatua termasuk dari kalangan Ortodoks. Sehingga Ortodoks merasa sakit hati karena semua diklaim oleh Romawi Barat, sehingga Ortodoks memisahkan diri pada zaman itu. Sampai hari ini mereka tetap satu pengajaran, ajaran para rasul. Tritunggal mereka juga beda dengan kita. Mereka punya konsep Tritunggal, tetapi bukan 3 pribadi, tapi satu pribadi, tetapi mereka dalam satu hakikat ya, satu pribadi ya, Tuhan yang esa. Jadi Tuhan yang esa yang bukan 3 pribadi, tetapi tetap satu pribadi yang satu dalam satu. Ya, beda konsep Tritunggal. Saudara bisa lihat di YouTube atau di buku-buku tulisan dari Ortodoks. Ya. Jadi mereka mengganti dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah bahasa yang digunakan oleh gereja timur. Mereka rubah menjadi bahasa Latin supaya terlihat berbeda, supaya gereja-gereja timur tidak ikut campur. Ya, akhirnya digantilah dengan bahasa Latin yang dikenal dengan Vulgata. Adanya kompromi gereja dengan adat istiadat, okultisme, sehingga gereja menjadi lemah. Jadi gereja Katolik pada zaman itu yang dipimpin oleh Paus mulai kompromi dengan yang namanya adat istiadat. Kurangnya penginjil yang terampil dan terlatih ya. Ya. Lalu kita lihat PI di Eropa mengakibatkan Inggris dan Irlandia itu gereja mulai tidak sadar ya, mulai sadar akan panggilannya untuk melakukan PI ya. Inggris dan Irlandia sudah mulai melakukan PI. Banyak rahib yang meninggalkan Irlandia membawa Injil ke Eropa. Para rahib baik Inggris, Skotlandia, Jerman Barat, bahkan sampai ke Pulau S ya. Pulau S. Columbanus ya, Kolumba mengkristenkan Skotlandia di tahun 563. Lalu Columbanus mengkristenkan Eropa Barat di tahun 600. Tahun 596 Paus Gregorius mengutus 40 rahib ya, ada 40 rahib diutus
yang namanya Benedictum ya, Rite Benedictum yang dipimpin oleh kepala biara yang namanya Agustinus. Dan biara bukan Agustinus Bapak Gereja ya, tapi Agustinus yang lain yang bukan Bapak Gereja. Lalu kita melihat di Belanda, bangsa Angel atau Inggris membawa Injil ke Belanda, khususnya bangsa Fries. Jadi orang-orang Belanda pertama kali yang bertobat namanya bangsa Fries, yang diinjili oleh bangsa Angel dari Inggris. Di tahun 690 Wilbrord menjadi uskup Utrecht karena keberhasilannya dia disebut Rasul Negeri Belanda. Lalu ada di Eropa Timur dan Utara. Eropa Timur dan Utara ada Jerman Timur, Austria, Hongaria, Rusia pun dikristenkan. Dikristenkan oleh yang namanya Konstantinus ya, Konstantinus dan Methodius. Konstantinus dan Methodius yang disebut rasul-rasul bangsa Slavia yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Slavia. Lalu ada Raja Rusia, jadi Rusia jadi Kristen, namanya Wladimir Agung. Wladimir Agung bertobat dan dibaptis tahun 987 ya. Lalu ada juga di Prancis. Kalau kita melihat di Prancis adalah benteng dari serangan Islam Arab ya, serangan Islam Arab, sehingga Raja Frank atau Karl Martel sebagai pelindung kekristenan di tahun 732 dia bertobat menjadi Kristen. Tahun 756 berdiri negara gereja di Perancis. Jadi Perancis pada zaman itu banyak, hampir semuanya Kristen. Saat pemerintahan Karel Agung, ia mempersatukan Eropa Barat. Jadi Eropa Barat mulai disatukan oleh Karel Agung. Paus ini sangat menghormati ya saudara, sangat menghormati, tetapi tidak mencampuri gereja di bawah kekuasaannya, karena gereja yang memerintah gereja dan yang memerintah gereja. Karel Agung mencontoh Raja Daud dan membuat teokrasi. Jadi Karel Agung di Perancis ini membuat teokrasi pemerintahan Eropa Barat, dan ia ingin melayani dan membangun gereja. Liturgi diseragamkan ya, jadi liturgi waktu itu diseragamkan. Uskup diangkat dan ditempatkan. Daerah uskup dibagi menjadi paroki-paroki yang dikepalai oleh imam. Jadi ada paroki-paroki yang mengepalai adalah imam-imam. Jadi imam-imam yang di bawah uskup ya. Uskup itu lebih kepada negara ya, negara keuskupan. Wilayah kayak provinsi ya, provinsi, dan di provinsi itu ada wilayah-wilayah kecil seperti kayak Semarang, Salatiga, itu dipimpin oleh paroki yang dipimpin kepala oleh imam. Jadi dulu namanya imam. Dan di sini akibatnya tidak ada gereja yang kuat. Ya, mereka semangat dalam penginjilan tapi gereja nggak kuat. Akhirnya mereka mencari Paus sebagai pelindung. Sehingga Nikolas I tahun 680 berhasil bertahta sebagai Paus pengganti Petrus di Roma. Jadi tahun 680 Nikolas I menjadi Paus dan dia bertahta di Roma. Nikolas I mengatakan bahwa Pauluslah yang berkuasa. Pauslah yang berkuasa atas pemerintah, gereja, dan negara. Kaisar harus taat pada Paus. Jadi Nikolas I membuat satu keputusan, kepada seluruh di daerah Eropa Barat bahwa Kaisar adalah pemerintah dunia dan negara, dunia dan gereja, negara dan gereja, sehingga kaisar-kaisar seluruh dunia di Eropa khususnya harus takluk tunduk kepada Paus. Akhirnya gereja mendapat kebebasan. Tahun 900 pemerintahan gereja mulai mundur. Di Prancis gereja direbut oleh bangsawan dan mereka merusak biara. Jadi bangsawan merebut lagi tahun 900 dan biara-biara dirusak. Paus di Roma jatuh di bawah kekuasaan bangsawan. Jadi bangsa itu orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang, punya kekuasaan, sehingga Paus pun jatuh di tangan bangsawan. Disinilah timbul pertikaian antara Paus dengan Kaisar. Jadi Paus dan Kaisar mengalami pergolakan di tahun 900 waktu itu. Yang mengangkat Paus apakah Kaisar, atau sebaliknya yang mengangkat Kaisar apakah Paus. Jadi timbul pemberontakan. Pada awal abad pertengahan, perkembangan dogma melalui konsili oikumenis diselesaikan. Sejak saat itu ajaran di gereja timur tidak pernah diubah. Jadi mulai tahun 900 ajaran gereja timur nggak pernah dirubah. Untuk gereja barat, apa yang telah diputuskan khususnya mengenai Trinitas dan Kristologi itu mereka terus ubah dan ubah berdasarkan pengajaran dari Katolik Roma ya. Pengajaran dari teologi barat, dan merupakan ajaran dasar yang dibakukan dan tidak bisa diubah. Yang tidak diubah tetapi bisa ditambah dengan beberapa ajaran lain.
Tidak boleh diubah, tapi boleh ditambahkan, dimodifikasi dengan ajaran lain. Di Eropa Barat, gereja dinamakan sebagai Gereja Katolik Roma. Jadi istilah Gereja Katolik Roma di Eropa Barat itu mulai dicanangkan di tahun 900, tahun 1000 ya. Sebelum terjadi skisma, di tahun 900-an sampai 1000 Gereja Katolik menamakan dirinya Gereja Katolik Roma. Jadi istilah Katolik di Antioquia atau Kristen itu beda dengan Gereja Katolik Roma, karena Katolik Roma membawa kekuasaan negara, paus yang memimpin. Mereka punya doktrin yang disahkan dari Konsili Nisea tentang Trinitas dan Kristologi. Makanya kenapa kita mengenal istilah Kristologi, Yesus 100% manusia, 100% Allah, ya dari Konsili Nisea. Kita mengenal Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 pribadi satu hakikat, Konsili Nisea. Tapi Tritunggalnya Ortodoks itu beda, itu satu pribadi di dalam Bapa. Allah itu dari Bapa, Roh Kudus juga dari Bapa. Jadi Allah dari Bapa, Roh Kudus dari Bapa. Jadi sumbernya satu. Tapi kalau Tritunggal itu banyak kekacauan, sehingga kita tidak bisa menjawab dari Muslim, teolog-teolog dari Muslim pun ketika menanyakan Tritunggal kita nggak bisa menjawab dengan logis, karena Tritunggal itu dari Roma Katolik, dari Konsili Nisea, yang kadang membingungkan, kadang membuat kita bingung, dan akhirnya kita tidak tahu harus menjawab seperti apa. Tapi kita mengerti tentang sejarah, bahwa lewat sejarah inilah muncul yang namanya pengajaran-pengajaran. Lalu kalau di timur, kalau kita melihat ya di Gereja Katolik Roma dipimpin oleh uskup, ya uskup di kota Roma yang disebut dengan paus, ya. Paus memegang peranan dalam agama dan politik. Di timur, di mana kekuasaan Romawi tidak hilang, ya di timur kekuasaan Romawi juga nggak hilang. Di timur yang saya katakan tadi, di ibu kota kekaisaran itu di Konstantinopel atau di Bizantium, juga tempat pusat gereja timur. Tetapi uskup Konstantinopel itu disebut patriark, ya, jadi istilahnya patriark. Kalau paus itu bapak gereja, paus itu artinya bapak, patriark juga bapak. Jadi di timur namanya patriark, di barat atau di Roma Vatikan itu paus. Dan patriark tidak berperan dalam bidang politik. Orang-orang gereja timur Ortodoks tidak berperan dalam politik. Gereja timur disebut dengan istilahnya namanya gereja ortodoks. Jadi itu sekilas tentang gereja. Ya, lalu di abad pertengahan yang jaya di tahun 910 sampai 1300, awal kejayaan gereja pada abad pertengahan ditandai dengan adanya biara, ya, adanya biara dalam posisi yang kuat. Jadi biara-biara mulai dibangun. Kedudukan paus gereja dalam bidang politik walaupun ditentang oleh penguasa dapat dipertahankan secara baik sampai di abad yang ke-13 atau tahun 1300. Awal abad pertengahan yang jaya juga ditandai oleh satu reformasi, pembaharuan yang dilakukan oleh Cluny di Burgundia, Prancis, yaitu gerakan pembaharuan, ya, yaitu gerakan pembaharuan yang hendak menyucikan kepausan dan gereja. Ya, isi pembaharuan Cluny seperti ini. Biara harus diperintah langsung oleh paus, jadi paus yang memimpin. Raja dan kaum bangsawan tidak boleh mencampuri biara. Para rahib harus taat, ya, disiplin dan hidup saleh. Kebiasaan gereja yang buruk dilawannya seperti simoni. Apa itu simoni? Yaitu menjual belikan pangkat gereja untuk memperoleh laba secara duniawi. Padri-padri tidak boleh menikah. Padri itu pemimpinnya. Imam-imam, ya, imam-imam pemimpin agama tidak boleh menikah. Hal ini dikuatkan oleh Paus Gregorius VII dengan peraturan selibat, yaitu hidup membujang. Jadi paus, uskup, pastor, ya, atau istilahnya padri-padri atau pastor itu tidak boleh menikah. Gregorius VII tahun 1073 sampai 1085 itu melarang orang awam atau kaisar mengangkat rohaniawan. Jadi tidak boleh mengangkat orang awam atau termasuk kaisar sebagai rohaniawan. Itu isi pembaharuan Cluny. Lalu di sini kalau kita melihat dari Konsili Lateran tahun 1215, paus sebagai penguasa mutlak. Paus satu-satunya penguasa gereja. Jadi penguasa gereja adalah paus. Paus adalah pengurus dan hakim yang tertinggi yang berhak memutuskan orang bersalah atau tidak, itu paus. Paus yang menetapkan dan meniadakan undang-undang. Kapan undang-undang dirubah, dibatalkan, diganti, itu hanya paus yang bisa memutuskan. Makanya dia punya relasi di mana-mana. Dia punya channel di hampir seluruh negara. Dia punya relasi sehingga jalur diplomatiknya kuat, jalur
politiknya begitu kuat, dan Paus itu biasanya punya karisma ya untuk bisa menjadi pendamai dengan negara-negara tetangga atau yang melakukan diplomasi dengannya. Paus yang berhak ekskomunikasi atau mengucilkan seseorang, ya setelah Paus gereja menguasai dunia, maka orang-orang Kristen yang bercita-cita menarik diri dari dunia dan mendirikan suatu kelompok sekte untuk melawan gereja. Jadi setelah Paus atau gereja atau Paus itu menguasai hampir seluruh dunia, termasuk Eropa dikuasai, bahkan hampir beberapa Asia, maka orang-orang Kristen pada waktu itu di abad 13 itu sudah mulai menarik diri dari dunia karena melihat tidak puas dengan Paus, kecewa dengan pengajaran Paus, dan akhirnya mereka membentuk satu kelompok yang dikenal dengan sekte menurut Katolik, atau perkumpulan-perkumpulan Kristen yang melawan gereja yang dikenal dengan yang namanya sekte-sekte. Jadi ini sekilas tentang sejarah gereja dari awal abad pertengahan, yaitu sampai abad pertengahan jaya, awal abad pertengahan dari tahun 500-an ya, 500 tahun 600, di mana Islam menguasai gereja timur sehingga gereja timur banyak yang jadi Islam, dan juga tentang awal kejayaan gereja, awal pertengahan yang jaya dari tahun 910 sampai 1300. Di sini bagaimana gereja mengalami kekecewaan dengan kepausan. Biarlah sejarah gereja ini bisa memberikan wawasan baru bagi Anda yang mengikuti mata kuliah ini, supaya Anda semakin mengerti dan punya benang merah antara gereja barat, gereja timur, sehingga terjadi kegoncangan di Romawi Barat, Romawi Bawah, Romawi Timur pecah, dan gereja timur, gereja barat, bagaimana skisma perpecahan terjadi, bagaimana pergolakan yang terjadi, pengajaran yang berkembang, baik Tritunggal, Kristologi, dan munculnya sekte-sekte. Kita sudah diberikan pencerahan. Biarlah ini boleh membuat iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan kita semakin kuat di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.